Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas mengenai nilai-nilai kebudayaan agama. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Yofi, saya NPM 348. Nama saya Anastasia Puspamulyarasa, NPM 026. Nama saya Nabila Firza Zabila, NPM 132. Nama saya Zania Mandaiman Ratu, NPM 137. Nama saya Aliaranu Dharma Safira, NPM 349. Nama saya Afrizal Akbar Sanjaya, NPM 356. Oke, sebelum membahas nilai kebudayaan agama, sebenarnya apa sih kebudayaan itu? Kebudayaan itu sesuatu yang berasal dari pengetahuan manusia untuk memahami lingkungan serta menjadikan sebagai pedoman tingkah lakunya seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Nah, yang kita tahu kan budaya di Indonesia, apalagi adat istiadat yang benar-benar erat satu sama lain. Mungkin kalau beragama dan berbudaya di Indonesia, Kalau menurut aku mungkin ya, karena agama itu butuh alat ataupun metode untuk disampaikan kepada masyarakat agar orang paham terhadap agama. Pada dasarnya kebudayaan itu digunakan sebagai metode atau alat dalam menyampaikan ajaran Islam, dikarenakan dengan kebudayaan masyarakat akan lebih menerima adanya agama ini. Contoh, wayang dan tembang Jawa yang digunakan Sunan Kalijaga untuk menyebarkan dakwah Islam. Nah, menurut kalian nih, sebenarnya budaya atau agama dulu sih yang ada? Kalau menurut artikel sih budaya dulu, karena budaya adalah cara manusia untuk memahami lingkungan dan menjadikan sebagai tingkah laku atau kebiasaan. Itu sudah lama muncul sebelum adanya agama. Contoh tarian, nyanyian, atau bahkan upacara adat. Itu semua udah lama ada sebelum adanya sebuah agama. Kira-kira ada nggak yang nyebarin sebuah agama tetapi berpadu sama budaya juga? Ada, yaitu Wali Songo. Sebelum Islam datang, masyarakat Jawa telah memiliki kebudayaan yang mengandung nilai-nilai yang bersumber pada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Ajaran Islam dan budaya Jawa saling terbuka untuk berinteraksi dalam praktik kehidupan masyarakat. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam di Jawa dengan membiarkan budaya lama tetap hidup, tetapi diisi dengan nilai-nilai keislaman. Perpaduan antara Islam Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan budaya Jawa. Budaya Jawa semakin diperkaya nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi sumber inspirasi dan pedoman kehidupan bagi masyarakat pendukungnya. nah, biasanya di dalam budaya kan ada yang namanya upacara tradisional. Apa sih sebenarnya upacara tradisional itu, Yo? Upacara tradisional itu merupakan salah satu wujud ekspresi manusia dalam rangka mengungkapkan kehendak atau pikirannya. Dalam upacara terdapat nilai-nilai kehidupan dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Melalui upacara itu juga akan dapat diketahui pandangan hidup masyarakat dan hubungan mereka dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Konjarang Ningrat, sistem religi dan upacara keagamaan merupakan unsur kebudayaan universal yang paling sulit berubah dan ya yang paling sulit berubah pokoknya. Nah, di dalam nilai-nilai kebudayaan Islam di Indonesia terdapat tradisi. Salah satunya tradisi di Desa Kendal, Jatipura, Karanganyar, Jawa Tengah, terdapat kebudayaan Wahyu Kliu. Apa itu sih Wahyu Kliu? Wahyu Kliu itu adalah upacara adat Jawa, apeman yang dilaksanakan sebagai rasa syukur bahwa setiap tahun tanah di desa mereka itu diberi kesuburan sehingga mendapatkan palawija, padi, buah-buahan, dan lain-lainnya yang melimpah atau sedekah bumi.
Dalam tradisi Wahyu Kliu, terdapat tersebut menggunakan apem sebagai medianya dan mempunyai istilah. Apa istilah apem yang dimaksud? Nah, istilah apem sendiri sebenarnya diambil dari bahasa Arab, yaitu afwan atau afuwun, yang berarti ampunan. Sedangkan dalam filosofi Jawa, kue apem merupakan simbol permohonan ampun atas berbagai kesalahan. Kue apem mempunyai makna filosofi yang sama di kalangan masyarakat Jawa. Di Indonesia itu kan banyak banget ya budaya yang bertentangan sama kaidah Islam. Seperti misalnya meminta bantuan dukun atau semacamnya. Tapi banyak juga yang bilang kalau itu adalah sebuah budaya. Tapi seperti yang kita tahu, perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bisa disebut syirik. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai umat muslim bisa mengantisipasi budaya yang bertentangan dengan kaidah Islam? Oke, jadi meskipun budaya dan agama tidak bisa dipisahkan, karena budaya juga merupakan suatu sarana untuk menyebarkan agama, terutama agama Islam. Dan seperti yang kita tahu tadi kan, budaya kan datang lebih dulu sebelum agama nyebar di Indonesia. Jadi kegiatan seperti upacara sakral dan lain-lain masih banyak dijumpai. Karena zaman dulu tidak ada agama dan kepercayaan. Di Indonesia akhirnya mencari pedoman untuk kehidupannya agar merasa lebih aman. Makanya orang Indonesia dulu menyembah batu dan dewa-dewi seperti dalam cerita dongeng. Karena manusia butuh suatu pedoman hidup. Nah, setelah budaya agama Islam masuk ke Indonesia, orang Indonesia tetap melakukan suatu tradisional yang dulu sudah ada. Tetapi karena dulu banyak upacara yang menyekutukan Allah, akhirnya masyarakat Indonesia yang beragama Muslim tidak melakukan tradisi tersebut. Kebudayaan atau tradisi boleh diikuti semua umat Muslim di Indonesia, asalkan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam dan tidak mengacu pada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya, oke. Kalau gitu dicukupkan pembahasan nilai kebudayaan agama Islam. Semoga bermanfaat bagi yang melihat atau mendengarkan podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.